Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Amanda. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai aplikasi image processing, yaitu aplikasi Biolive. Disimak bareng-bareng ya videonya. Pertama-tama kita langsung menuju ke Play Store untuk mendownloadnya. Lalu di sini kita langsung ketik aplikasi yang bernama Biolive. Yang nanti akan muncul seperti ini. Lalu di sini bisa kita lihat fitur-fitur dari aplikasi Biolive, rating dan ulasan. Nah, untuk ratingnya itu sendiri 4,0 dari 118 ulasan, mulai dari bintang 5 sampai bintang 1. Lalu di sini ke atas lagi kita akan melihat fitur-fitur dari aplikasi Biolive. Ada take a photo, choose from gallery, open a sample, help and support yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Lalu di sini gambar dari aplikasi Biolive, cara kerjanya, dan hasilnya. Lalu kita langsung install aplikasi Biolive. Nah, ini merupakan tampilan awal dan ini fitur dari aplikasi Biolive. Ada take a photo, choose from gallery, open a sample, dan tutorial. Nah, untuk sebelum menggunakan aplikasi Biolive itu sendiri, kita dapat memencet tutorialnya untuk cari lebih tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Biolive ini. Pertama ada tampilan awalnya, ada fitur-fiturnya apa aja. Mulai dari take a photo, jadi kita langsung bisa mengambil gambar dari aplikasi Biolive. Lalu ada choose from gallery, jadi kita bisa mengambil gambar dari galeri kita. Ada open a sample, jadi di aplikasi Biolive ini menyediakan sampel daun untuk kita analisis dan ada tutorialnya. Lalu di sini ada penjelasan cara mengambil gambar dari aplikasi Biolive. Jadi agar aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik, diusahakan gunakan latar belakang dengan kontras dengan warna daun si tanamannya. Jadi misalnya latar belakangnya bisa putih atau hitam untuk pilihan yang bagus begitu. Nah, ini untuk cara mengambil gambar yang kedua, masih sama konteksnya sama yang pertama tadi. Jadi diusahakan cari background yang kontras dengan warna daun si tanaman. Jadi selanjutnya di step ini aplikasi langsung otomatis mengidentifikasi si daunnya. Nah, jika daunnya di gambar itu tidak memiliki refleksi cahaya, nah langsung aja klik yang bagian atas, bisa di tanda merah itu, atau image without reflection. Nah, nanti si aplikasi langsung menghasilkan gambar yang otomatis menghilangkan butiran pasir, potongan daun, atau kebisingan di sekitar daun. Jadi otomatis menghasilkan gambar daunnya aja. Dan yang kedua, jika gambar terkena refleksi cahaya, kita dapat mengaturnya dengan cara mengklik tombol bawah atau image with reflection, dan kita dapat mengatur sendiri dengan tombolnya, bisa kita perbesar atau perkecil sehingga kita dapat menghasilkan gambar daun yang tepat. Nah, untuk selanjutnya, jika daun hanya mengalami kerusakan di bagian dalam, kalian bisa langsung ke langkah selanjutnya atau tanda panah selanjutnya untuk mendapatkan hasilnya. Namun, jika perbatasan daun terserang atau pinggir daun itu ikutan terserang juga, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus men-zoom out atau zoom in si daunnya, dan kita harus menerapkan 3 titik. Jadi kita harus mengklik tombol di sebelah kanan yang bawah yang gambar tanda panah itu, lalu kita klik titik yang pertama itu pada ujung daun dan titik kedua pada ujung daun. Nah, untuk titik yang ketiga di tengah-tengah antara titik kedua dan titik ketiga. Bisa kita lihat juga di gambar. Seperti itu caranya. Setelah kita mendapatkan garis untuk menutupi pinggiran daun, baru kita klik selanjutnya atau tanda panah selanjutnya.
Nah, kemudian ini merupakan hasil dari, aplikasi Biolive itu sendiri. Jadi nanti kelihatan defoliation-nya berapa. Jadi defoliation itu, adalah defoliasi atau perontokan daunnya berapa persen. Di gambar ini contohnya ada 11,86%. Dan yang terakhir ada setting another language and sharing your result. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya udah selesai hasilnya bisa kita bagikan gitu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Untuk sekarang kita mencoba yang sampel dari aplikasi Biolive. Nah, di sini ada beberapa sampel daun, mulai dari yang ada reflection-nya, terus mulai dari pinggiran daunnya itu banyak. Jadi nanti kita harus membuat kurva dari titik sini ke titik sini. Terus ada juga yang tengahnya aja. Nah, di sini mungkin kita pilih yang tengahnya dan pinggirnya juga terkena. Nah, ini prosesnya. Nah, karena dia nggak ada reflection apa-apa, jadi kita langsung milih yang atas, yang image without reflection, terus langsung kita pencet panah selanjutnya. Nah, di sini kita zoom in, zoom out, buat bikin kurva dari yang hilang ini. Jadi nanti titik yang ini satu. Nah, karena ini dia nggak tepat, jadi kita ulang, kita pencet lagi ke titik ini, ke titik yang ini, dengan titik yang ini. Nah, buat garis yang ketiganya, ini. Nah, jadi sudah terbuat kurvanya, langsung kita pencet tanda panah. Nah, karena ini udah selesai, hasilnya itu defoliation-nya 12,11% atau defoliasinya, terus LAI-nya atau lainnya itu 2,16. Oke, yang dia terkena reflection. Nah, yang ini. Jadi ada bayangan HP di sini. Kita coba lihat. Nah, ini kan dia masih ada bayangannya. Kalau misalnya kita pakai yang image with reflection, dia akan hilang bayangannya. Jadi hanya objek daunnya aja yang terbentuk. Gitu. Oke. Udah karena dia emang nggak ada daun yang robek atau yang bolong, langsung kita pencet. Nah, ini hasilnya defoliation-nya 0,0% dan lainnya 17,85. Nah, untuk aplikasi Biolive ini, untuk kekurangan dan kelebihannya menurut saya adalah untuk kelebihannya itu sendiri, aplikasi ini sudah menerapkan citra thresholding atau yang artinya metode yang digunakan itu dapat memisahkan antara objek dengan backgroundnya. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, mungkin nanti akan ditambahkan kayak spesies daunnya atau jenis daun apanya biar penggunanya juga tahu ini daun apa. Sekian review aplikasi image processing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.